kami manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Provinsi demikian tadi sambutan dari Pengurus Kabupaten Barat pada Bapak Ibrahim dan ucapkan terima kasih. Selanjutnya ceramah agama yang pertama ini akan disampaikan oleh yang kami hormati dan juga dimuliakan Al-Mukarram Habib Abdul Rahman Sahab. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada malam hari ini, di malam ke-12 daripada malam daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan Nabi Muhammad dikasih Allah yang kita butuhkan syafaatnya ketika dalam keadaan seperti ini untuk ibunya berada di akhirat. Mudah-mudahan bukti kita yang pada saat ini merayakan kelahiran Nabi Muhammad dalam Allah memenangkan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam dan tinggi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikut ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikahul muslim la ilaha illallah." Kunci surga, kunci kemungkinan kalimat la ilaha illallah. Walaupun orang tersebut dan salah dan keliru dan maksiat, namun ketika dia meninggal masih mengulang la ilaha illallah, dia sudah menerima kunci surga. Tinggal kita cari jalan yang benar, jalan menuju surga. Di antara daripada jalan menuju surga yaitu kebenaran mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari perbuatannya, baik dari akhlak kita
mengikuti sedikit demi sedikit, walaupun ibadah kita seperti ibadah dunia, tidak seperti ibadah para sahabat, tidak seperti ibadah para nabi, tidak seperti pahala yang terjadi, namun kita bisa menemukan sedikit demi sedikit, insya Allah termasuk orang yang bersama dengan ketika sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan perasaannya kepada Nabi Muhammad dengan menanyakan tentang sa'aya Rasulullah, kapan datang kiamat? Nabi menjawab, ma'adat balaha, apa yang kau siapkan? Wahai sahabatku, ma'adat balaha, aku tidak ada persiapan yang aku tidak ada uji, namun aku cinta sama Nabi Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika salah sahabat mendengar ucapan Nabi, sahabat Nabi Anas bin Malik mengungkapkan bahwasanya aku cinta Allah, aku cinta sama Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar wa ashabun Nabi dan keluarga Nabi. Walaupun ibadah aku tidak seperti ibadah mereka, tidak sebanyak seperti ibadah mereka, tapi kecintaan inilah yang akan membuat orang tersebut berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan, apa yang dimuliakan oleh Allah umat dirahmati Allah. Ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat hal-hal yang buruk dilakukan kepada orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah bukan berarti mereka orang yang bodoh, bukan berarti mereka tidak memiliki ilmu, punya ilmu kata Allah, mengetahui jejak langkah kaki ketika Nabi Muhammad hijrah bersama Abu Bakar hampir Rasulullah. Mereka tahu jejak langkah kaki Nabi Muhammad terhadap riwayat tersebut, namun terhalang daripada yang Allah beri penutup dengan adanya hukum haram atau sehingga dia itu padahal sudah yakin jejak langkah kaki Nabi Muhammad berada di dalam. Bukan mereka orang yang bodoh, mereka orang yang tidak juga paham dalam segi itu. Maka dari bukan jadi disampaikan oleh Bapak Syarul Kuning. Jadi saya akan tema saya akan membahas sifat daripada kaum Yahudi di dalam. Jadi Bapak Syarul Kuning membahas perbedaan Nabi dan Maulid sampai tidak ada yang Maulid. Apa yang dipermasalahkan? Yang Maulid, apakah perkumpulan itu tidak ada manfaat? Manfaat orang-orang tidak paham arti Maulid. Walaupun tidak paham pasti akan melihat. Pintar suruh itu. Apa maksudnya? Vitamin C. Kalau orang tidak paham, terus makan jeruk dapat tidak vitamin C? Walaupun tidak paham kalau jeruk tadi ada vitamin. Begitu juga orang Maulid kan, walaupun tidak paham artinya, tidak bermanfaat. Duduk di tempat yang lain. Diriwayatkan dalam satu sejarah. Dalam perkumpulan seperti itu, perkumpulan yang lain. Daripada aman daripada manusia. Diceritakan ada sosoknya dibawa oleh malaikat untuk menuju ke neraka. Kemudian Allah SWT berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tahan hamba tersebut yang sampai dimasukkan dulu ke dalam api neraka. Tanyakan sama dia, pernah ada dulu di majlis ilmu, majlis zikir, majlis ingat mengingat Nabi Muhammad? Ditanya, tidak pernah. Tidak pernah.
Coba tanyakan, dia pernah nggak? Tanyakan yang kedua, tanya namanya siapa? Namanya seperti nama ulama nggak? Juga tidak ada seperti nama ulama. Tanya yang ketiga, tanyakan sama dia, pernah makan bareng nggak sama ulama? Ditanya lagi, tapi itu dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malaikat Jibril bingung, malaikat Jibril pun bingung. Akhirnya Allah menjelaskan, dia akan masukkan surga karena sebab rahmat, karena dia berkawan, kawannya cinta sama ulama. Kawannya cinta sama ulama, masuk ke dalam rahmat. Isi gelas, bukan beribadah, yang membuat orang tersebut masuk surga. Fadlnya Allah, pemberian Allah, rahmatnya Allah yang ahadun min amali. Seorang tidak akan bisa selamat, tidak ada jaminan orang tersebut bisa masuk surga dari amalnya. Jadi ketika sahabat Nabi mendengar ini bertanya, wahai ya Rasulullah, apakah mereka ya Rasulullah? Nah, illa yatadamman al-yawma bi rahmatin wa fadl. Malaikat, aku ini dapat pemberian rahmat, keutamaan dari Allah, sehingga aku dijamin surga. Barakallahu fiik. Tafadhal mudallihi wa ma'ah. Antara semacam itu jangan pandang remeh. Orang-orang yang tidak punya jangan pandang remeh, kalau suruh sebut aja diam. Selain ngomong, harum dari mana ada lagi? Bid'ah dari yang mana? Orang tadi bacakan Quran kok. Tadi bacakan juga sejarah Maulid oleh anak-anak pesantren. Terus nanti ada ilmu-ilmu disampaikan. Yang mana haramnya? Yang mana haramnya? Saya seperti ibaratnya makan gujai campur goreng itu nanti. Haram makan gujai. Haram makan gujai. Kalau dipisah hukum makan gujai, makan nanas, halal, jambu halal, semangka, apalagi rontok halal. Jadi satu halal. Begitu juga haji digabungin dengan maulid. Terus ada hadis ilmunya, ada kalam ilahiynya, apa namanya? Ada hadis-hadis lain haram dari mana? Haram dari mana? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya tu'minu billahi ghairal haqqi wa min al-jahiliyah." Sifat orang jahiliyah, mereka itu bukan keyakinan dengan Tuhan, yakin kepada Tuhan, yakin, tapi Tuhannya mereka bukan satu, bukan Allah. Tuhan mereka banyak, kadang 360 atau seperti hitungan hari dalam setahun 360 berapa? Jadi satu hari satu Tuhannya. Mereka bukan dapat keyakinan Tuhan ada, tapi tidak seperti kita. Kita meyakini Allah Tuhan kita satu. Tapi Tuhannya mereka banyak, bahkan sahabat Nabi yang datang saya sampaikan. Jadi juga sebelum Islam ini berharap. Memang berharap. Ketika dia keluar balik, berharap tak usang. Dia bingung ini Tuhan kok dari jaga diri sendiri. Apa jaga dia? Akhirnya nunggu ya Rasulullah bersama. Imam Hussein, Iswat bukan Hussein. Punya anak Imam. Hussein ini abangnya Imam. Dulu setelah Islam, Tuhannya ada 6 atau 7. 6-nya berhala, 1-nya Allah. Ketika nama Nabi Muhammad, lama-lama masuk Islam. Baik dikatakan oleh ulama, ketika kita mendengar nama Imam bin Hussein, berdoa Allahumma inna as'aluka al-afrah. InsyaAllah ada yang tersampai. Jadi kalau ada orang yang pengen hajat tawasul dengan nama Imran bin Hussein, baca Allahumma inna as'aluka al-afrah. Jadi Tuhan orang jahiliyah itu ada, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ya, nak kayu bukan begitu, betul, bukan begitu. Mana? Betul apa yang dijawab? Yang sekiranya baca nan duit, bunuh kali.
rampas itu pernah ketemu kami benar. Diambil sama masyarakat, tak boleh, tak apa. Kalau ada nanya itu kami, tak pernah mau kaya, dekat di hubungan dengan Allah, dekat di hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu sifat jahiliyah. Kalau ada orang pergi ke dukun dengan duit, lolo, kasar-kasarnya ini bunga, semua lagi baru, apa kalau bahasa Tagalognya? Apa ya? Itulah itu satu, kan? Sifat kaum Yahudi. Kedua, sifat kaum jahiliyah itu apa hukum jahiliyah? Anak itu kalau ini rumput ini tajam ke bawah, di atas rumput ini kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah. Yang nomor 2 lagi, yang nomor 2 demo. Kamu itu orang lain masuk penjara lama, tapi yang punya tanggung jawab itu tanya itu masuknya di mana itu? Masuk Anda masuk saya, apa dia berhasil dia? Bukan punya beda, balik lagi kita ke dia ini. Tajam ke bawah, atas bawah. Balik tak pernah salahnya kaum jahiliyah. Balik pernah? Aku semua ni. Balik lagi tak? Balik lagi. Orang maling ayam cuma satu, tengahnya sekolah 7 tahun. Yang korupsi triliunan biasa kan, 5 tahun loh. Asik loh tempat tinggal itu. Asik, pulang kamu. 2 itu sifat kaum jahiliyah. Ketiga, fi qulubihim al-hamiyah, hamiyah sirrun, fanatik. Jauh ke sifat fanatik. Kadang-kadang fanatik ini sesama, mohon maaf, kamu berbisnis ini, bisnis dulu. Ulamanya, hadisnya. Kadang-kadang sesama fanatik, ya Allah, Tuhan sama Allah, Nabi-nya sama Nabi Muhammad. Kitabnya Al-Quran cemurut loh, orang agama Islam. Tapi giliran mau kafir senyum agama Islam remut, cemurut. Allah balik ya, orang Islam remut. Tapi kalau orang kafir senyum. Balik. Rasulullah pernah sekali cemurut. Bukan cemurut, sebenarnya buang air doang. Ketika pada umumnya mantul yang buta ingin ngajak ngobrol Rasulullah lagi dakwah itu sama pembesar kabin West. Rasulullah nanti kita Rasulullah diingat lagi oleh mantul sehingga Rasulullah lain dikol sama Allah dalam surat Abbas awal. Satu anda awalnya coba tanyakan sama diri kita berapa banyak kita bertemu sama Muslim. Tidak saling apa, hanya beda organisasi, hanya beda masalah maulid sama tidak maulid, perut beda hanya kurut sama tidak kurut, celana cingkrang sama tidak cingkrang. Wah, luar biasa begini. Perut, ini balik lagi. Kadang-kadang betul-betul cuma manis. Oh ini, ngomong dia, coba apa? Tiga sifat daripada kaum jahili. Ini inilah tadi yang buat saya pengen bahas dari kasih masa dia suka maulid sama yang tidak suka mau. Hati-hati nanti kita mau. Ini kalau kita sudah ada kata maulid. Di bulan maulid tak baca juga. Kok mau juga? Waktu ada bulan mobil awal orang baca maulid mengingatkan kita banyak. Coba tanya yang ada maulid ini, tanya sama diri sendiri. Sebelum masuk bulan maulid berapa banyak kamu sholat? Anak Allah kasih sholat terus.
ada anak pondok nih. Tanya berapa kali melawat dalam 1 hari Nabi Muhammad? Ustaz, banyak Ustaz. Dalam sholat cuma. Tak tahu kalau dua sholat, tanya aja. Mumpung ada bulan Maulid, wah, mengingatkan kita untuk memperbanyak sholawat cinta itu berbukti. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Orang yang cinta sama seorang pasti sering menyebut nama orang tersebut. Sering menyebut nama orang yang tepat. Ini untuk perempuan nih. Untuk untuk perempuan dalam ayat Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Para wanita, jaga auratmu. Jangan berpakaian seperti pakaian orang-orang jahiliyah. Sebelum ada Nabi Muhammad, orang jahiliyah itu, mereka tuh kalau pengen punya anak yang cerdas, pengen punya anak yang pintar, kadang-kadang istrinya dioper sama laki lain dulu. Nang milik tuh rasanya gitu. Nang saham. Kaki sudah luntur dari itu. Apa tuh? Jadi istri asli junjung hukum pintar. Bela lu punya tanggung saham dulu. Dia balik lain. Dahsyat yang menjadi ada yang Nabi Muhammad hilangkan hal-hal seperti itu. Perempuannya yang Masya Allah tutup aurat diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi cadar bukan budaya Arab, syariat Indo oleh Nabi Muhammad SAW. Orang Arab itu nak panjang betul nggak wanitanya. Supaya orang-orang bingung buat cadar orang Arab, tidak ada cadar orang Arab. Cadar itu orang Jawa apa namanya? Ada yang cadar itu syariah. Orang Arab itu panjang, bukan aurat. Hanya para wanita, khusus kita punya wanita ini ibu-ibu, anak-anaknya. Jadi itu contoh figur kepada anak-anak kita. Kepada anak-anak kita sekarang ini figur. Siapa yang jadi figur sekarang ini? Ulama yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Lihat kita yang bisa contoh kepada anak-anak ini, anak-anak kita ajarkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat keadaan sekarang, wanitanya balik lagi ke kaum jahiliyah zaman sekarang. Mohon maaf kadang-kadang adik-adik melakukan zina, anak sama umur cewek. Balik lagi ke kaum jahiliyah, kamu tidak mau ini tidak. Pokoknya hati-hati, jangan memanjurkan anak-anak yang sudah gadis, yang sudah punya bujang. Tidak apa Ustaz, mengayo dia. Kapan lagi ya? Jadi kayak dia lah, aku bonceng sama dia. Kesel, kaget lewat. Akhirnya kesel. Allah perempuanmu, oke. Memang polisi itu kata setan, ajulah dikit senggol lah ya. Kemudian, wah, Allah, balik kan semuanya wanita dan hati-hati. Perhatikan kita punya anak kan, anak gadis yang larang ligo, bapak yang muda-muda jingok-jingok aja. Allah. Kemudian apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, saya tutup dengan sebuah cerita. Dengan cerita tentang Syekh Umar Makruf. Dulu pada saat ada seorang yang ahli ibadah. Hidupnya sulit, hidupnya susah. Dan gagal, anak-anak ibadah lagi tadi, dia yang main-mainan 20 tahun nunggu dia yang burung nambah lagi 10 tahun. Terus juga punya bapak bantu, terus juga Allah punya rumah rusak, rumah rusak bocor. Ini yang ngajak ke Syekh Umar Makruf. Wahai Syekh, anak ada masalah rumah bocor, kagak lagi gagal, bapak bantu, kata Syekh Umar Makruf, rumah aku bakal. Bingung dia, bakal. Lagi duduk rumah dibakar.
kalau masyarakat tidak tahu kalau dia punya anak gadis tiga, COVID pandemi anak gadis jadi tak boleh keluar kemana-mana. Wow, kaget tidak terbuka auratnya dibicarakan tidak sedih, tapi kaget. Banyak pemanang yang bilang supaya mati lah, supaya api besok datang seorang bapak mau anak-anak, Pak, anak-anak itu tadi ini anak kau kalian nanti kalau bilang kaki, saya bilang nama anak gadis kalau kau setuju, kau duduk malam. Oh oke, setuju. Kedua, pemain mau sama permintaannya. Kalau kau setuju, aku beli ke toko sama sebelah isi jualan. Setuju, tinggal sekolah lagi anak gadis. Datang lagi sama permintaannya, hidup juga kata haji ini. Jadi haji ada juga satu juga. Bayangkan orangnya nurut sama Bali memang dia. Bagaimana kalau kita nurut apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan takut kalau anak kita dipingit, jangan takut. Anak perempuan tuh kalau dipingit bagus, jangan ragu. Oh jadi nak kawin juga, lagi wanita tua, jago yang ngomong itu. Insya Allah ada kalau rezeki ditanggung kita ke Allah, kita tutup sama Allah Subhanahu Taala. Cukup beribadah sudah 27 menit sudah meninggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari negara ini kami Abdul Rahman Sarah. Kemudian secara kedua yang disampaikan oleh Diakan Ustaz Haji Yusri Yarsi kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadun ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadun ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadun ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una warzuqna fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati dan memuliakan para alim ulama sesepuh Masjid Nurul Falah, para pejabat yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khusus yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, tamu kita dari Palembang, Habib Abdurrahman Syahab. Doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat dalam memberikan penerangan atau rahmat pada umat, khususnya kepada kita semua. Insyaallah nafa'ana Allah bi 'ulumihi wal ghaus
lain. Amin amin Allahumma amin. Pada ketua masjid terutama supaya daerah insyaallah terpilih dalam menguliakan ya, hadir di kanan saya juga Habib, dua Habib. Kalau ini Habibnya langsung Habibnya namanya kan? Kalau beliau Al-Habib keturunan, aku belum Habib Kalbi dari Indonesia. Jamaah, oi jamaah, alhamdulillah. Beliau adalah senior saya, sama-sama ASN asli Semenanjung. Ya kan, alhamdulillah. Tapi saya juga banyak belajar dari dia. Ya kan, barusan kami komunikasi dengan pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Al-Sudi yang dulu pernah ceramah di sini. Ya kan, saya kenalkan dengan beliau, maksudnya kata beliau, kata Kiai Haji Al-Sudi barusan sekarang beliau dari jalan juga mengikuti aktif keliling untuk memberikan undangan kepada umat Maulid Nabi, salam untuk Wahabib dan juga semua jamaah sekalian. Apa jawabannya? Waalaikumsalam. Bapak-bapak ibu yang hormati Allah muliakan, ada anak santri dari Mas, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, kamu kawan sehat? Alhamdulillah. Itulah jawabnya, bilang kepala, ya kan? Jelas yang di depan itu lembu, pukul gelap. Itu sama-sama gelap. Sekali lagi jawabannya udah gelap. Begitu ditanya, kamu pengabaran alhamdulillah bang? Baik. Karena hanya cerita yang jauh di sana, cerita di itu pengabaran, kamu dengan gelap. Ini ngajak belago ini. Habib, maaf ini bahasanya bahasa kami orang Mataram ya. Kalau Habib belum jadi, nanti harus belajar dengan kami. Apalagi Habib ini sudah menjadi ustaz kami di Mataram, alhamdulillah. Nanti insyaallah Habib ngaji sendiri, karena di sini banyak penerjemahnya, alhamdulillah. Karena kita bawa kaji lagi untuk pengabaran Masiano udah ya, ada uang di kantor di CK, ada uang abang saya, tak ada uang abang benar. Mana udah abang? Itu namanya kecol labor. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Tadi Habib sudah banyak menyampaikan segalanya, ya kan, tentang bagaimana kita harus hati-hati dalam hidup dan kehidupan ini, ya kan. Ada peringatan-peringatan untuk kita semua. Aku kita kabul terhadap doa ini sebenarnya berani bersatu. Bacalah kamu daripada aku. Ini karena aku malam ini di daulat jadi ustaz, siapa? Yang jelas aku biasa isi pengajian itu sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. 5 jam. Kamu jam berapa? Aku ingin suasana menjadi adil dengan tok, bagi wajar kekayaan. Yang di depan nunggu kan itu. Amal yang tidur, berceramah, mencekat itu musibah. Musibah ucapannya adalah ini. Kata Allah Taala, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bapak Ibu selamat mendengarkan langsung. Tadi aku mengajukan Quran surat Al-Kautsar. Bapak Ibu hafal dulu? Hafal ya? Yang tidak hafal, hafal belum sah jadi. Belum sah jadi. Apalagi kita masih berulang insyaallah dari Anas sampai Al-Duha insyaallah. Amin. Sampai ke insyaallah 1 juz. Amin. Kamu ingat tanyaanku berapa Quran, berapa juz berapa Quran sejuznya? Jawabannya juzmen. Juzmen. Jamaah, oi jamaah, alhamdulillah. Quran surah Al-Kautsar. Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Aku ambil kesimpulannya dari tafsir Jalalain.
Ada tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Ada tafsir Az-Zamakhsyari. Kemudian kalau kesimpulan baik, ya kan? Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Akar katanya dari kasir. Kasir itu artinya banyak. Oleh para ulama tafsir, yang dimaksudnya Al-Kautsar ini adalah bukan banyak, hanya artinya maksudnya nikmat yang banyak. Oke, masih bersama saya? Ingatkan tadi, kalau tidak, golongan surat Al-Kautsar ini Bapak Ibu ada beberapa pendapat. Ada yang dicekam Makiyah, ada yang dicekam Madaniyah. Makiyah itu ayat atau surat yang turun sebelum hijrah. Itu sepakatan para ulama menurut ulama tafsir. Tahu kan? Madaniyah ayat atau surat yang turun setelah hijrah, itu Madaniyah. Memang ada beberapa pendapat tentang tafsir itu. Ada yang dicekam belum, yang dimaksud dengan Makiyah ayat atau surat yang khusus turun dari Mekah. Ayat atau surat yang khusus dari Madinah namanya Madaniyah. Belum kenapa itu kan? Ayat yang turun di Mekah, ya, ada belum dapat yang tiga. Terus ayat yang turun di Madinah, walaupun Nabilah pada Madinah itu bukan itu khusus di Madinah Badal, itu belum adanya. Nah, terlepas dari itu, yang dimaksud dengan Makiyah Madaniyah Al-Asam yang lebih dipahami itu adalah ayat yang turun setelah itu. Itu namanya hijrah. Al-Masjid. Kemana lanjut? Lanjut ya. Bapak Ibu saudara memuliakan. Jumlahnya salah ayatin. Jumlah Quran surat Al-Kautsar telah Tuhan jumlahnya ada 3 ayat. Kan? Terus setiap ayat atau surat ini Bapak Ibu pasti ada yang menyebabkan disebut dengan asbabun nuzul. Singkong riwayat baik disebut Pak. Ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan musibah. Anak satu-satunya laki-laki yang bernama Qasim itu meninggal. Anak Nabi Muhammad SAW yang lain itu berapa? Ada 4. Tahu kan? Ada Ibrahim, ada Qasim, ada Abdullah, ada apa namanya toh? Itu. Nah, Qasim ini meninggal. Di waktu yang bersamaan yang jelas Nabi Muhammad SAW sedang terkena musibah. Ada juga di zaman Nabi itu Al-As bin Wa'il namanya. Pas nanti anak Nabi Muhammad siko-siko tadi mati, ya kan? Al-As bin Wa'il itu jimu yang di antara jimu yang dibilang tadi. Apa kamu sudah tanya? Ngomongkan tidak Alhamdulillah. Nah, Al-As bin Wa'il ini adalah jimu yang sangat benci terhadap dakwah ini. Ketika mendengar anak satu-satunya laki-laki seseorang itu meninggal, dia tadi bukan bersedih, sebaliknya bersukacita dengan mengatakan karena buah Allah adalah dia terputus. Kamu bersedih gawaikan. Kita Muhammad selesai keturunan rangan. Memang karena istri menjadi dia dulu, anak-anak mereka itu banyak, ada pihak anak, ada pihak di pulau macam itu. Begitu mati, bahasa yang biasa mereka lontarkan itu abetah. Sikap Al-As bin Wa'il yang dakwaikan Rasulullah, Bapak Ibu sangat muliakan, Allah sangat mengetahui. Kemudian turunlah Quran surat Al-Kautsar yang berbunyi Inna a'tayna kal-kautsar. Oh, halo Bo, masih ingat Bo? Bukan? Inna a'tayna kal-kautsar. Inna, kata Allah, ini adalah firman Allah yang artinya Inna, sesungguhnya kami a'tayna telah memberikan kepadamu wahai Nabi.
wahai kekasihku, maksudnya menafsirkan bukan itu, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Boleh yang dicetak bahwasanya asbabun nuzul ayat ini turun tentang telaga Al-Kautsar. Itu riwayat yang lain. Hanya penyesuaian ini riwayat Muhammad Nabi tadi dipuji oleh Allah pasti anak yang mati hanya alas anjam. Ayat yang pertama bunyi mana? Inna a'tayna Al-Kautsar. Wahai Nabi, inna sesungguhnya kami a'tayna telah memberikan kepada wahai Nabiku Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Halo? Masih bersama saya? Masih. Alhamdulillah. Ini nikmat bagi seorang ustaz. Namun jamaahnya di tiga itu nikmat bagi seorang ustaz. Ayat yang pertama ini itu artinya Bapak Ibu, inna sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabiku nikmat yang banyak. Seolah-olah dia nyambung dengan sebab ayat ini turun. Nabi ditinggalkan karena risiko ada 4 risiko. Yang ketiga sebenarnya kenapa Allah ayat pertama ini mengingatkan masalah nikmat yang banyak? Seolah-olah dia nyambung kan? Hanya Al-Quran itu itulah bahasanya. Ada makna yang tersirat di balik itu. Apa maksudnya? Wahai Nabiku, jangan kau bersedih, jangan kau takut, jangan kau khawatir di balik musibah yang kau rasakan. Walaupun anak punya satu-satunya laki-laki jumlahnya 4, resikonya yang terakhir itu mati. Takut. Al-Kautsar, aku telah memberikan nikmat kepada nikmat yang banyak. Menurut para ulama tafsir, dimasukkan nikmat banyak di sini adalah singkatnya Bapak Ibu sama Allah muliakan Islam. Aku lagi jual kabar amanah Islam. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu pendapat yang pertama. Yang selanjutnya ada menafsirkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran itu yang telah Allah berikan kepada Nabi. Terus selanjutnya adalah nikmat-nikmat yang lain yang dirasakan oleh umat-umatnya. Ya kan? Apa yang namanya? Nikmat kau telah dilahirkan, ada nikmat-nikmat tersendiri yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika terjadi Maulid itu ada nikmat-nikmat tersendiri, ada mukjizat-mukjizat tersendiri, ada kejadian-kejadian yang di luar nalar. Bapak Ibu hanya ikuti bahwasannya yang lahir itu adalah Nabi, bukan yang biasa. Halo? Ya? Jangan coba yang coba. Tahu kan? Itu dia lahir sebelum memenuhi sebelum subuh. Namun keadaan apa namanya itu, keadaan cuaca pada waktu itu seperti cuaca malam Lailatul Qadar. Ya kan? Apa namanya Ibunda Aminah, bagaimana merasakan nikmat ketika melahirkan Nabi, bukan untuk biasa. Kalau dia datang ke KB, apalagi kalau misalnya di terowongan itu, OSG ini tidak boleh kita tadi merasa lolok untuk yang di belakang penggunaan lemas, apa indahnya kan? Karena itu apa yang aneh-aneh misalnya itu yang dirasakan oleh ibundanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan ada simbol-simbol ketauhidan yang api yang ada di apa namanya itu, yang diyakini oleh orang Majusi yang ada di Romawi pada waktu itu, hidup terus ya kan 24 jam ya kan. Ketika Nabi Muhammad lahir, sampai itu kita padam. Ternyata Tuhan yang sudah bukan api, tapi ini nih Tuhannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Bapak Ibu, sungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak wahai Nabiku, banyak nikmat yang yang kau sendiri. Ya kan? Banyak. Anaknya pula banyak 8. Anaknya yang lanang 4, mati dalam, yang betina masih ada kan? Ada 4 lagi. Bapak Ibu semua tidak mau menyiapkan. Sekali lagi, maksud dari ayat yang pertama ini adalah tadabbur